Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga. Bahwa pembahasan ketiga di dalam sebuah takrif yang sudah kita bahas di bagian pertama adalah ma'al fitratil basyariyah. Bahwa interaksi itu, proses itu yang terbaik definisinya adalah bahwa dia harus sesuai dengan fitrahnya manusia gitu ya. Seringkali orang ngambil jalan pintas, fitrah itu artinya suci gitu ya. Padahal secara bahasa fitrah itu artinya ciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Fataros samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kemudian suka orang mengartikan suci? Karena ketika manusia diciptakan, baru lahir, dia dalam keadaan bersih tanpa dosa. Sehingga suci. Sehingga orang ngambil jalan pintas. Fitrah itu artinya suci. Yang paling tepat, fitrah artinya tuh nature gitu ya, alami. Default, ya, bahasa komputernya udah dari sononya gitu ya. Sehingga di dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, atau dalam hadis lain kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, punya potensi, ya gitu ya. Potensi dasar kira-kira gitu. Setiap anak lahir sudah memiliki potensi dasar. Sudah ada alam begitunya gitu ya, defaultnya. Sudah ada cetakan dari sononya. Fa'abawahu, bapaknya lah yang merubah, yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Bapaknya lah yang merubah fitrah itu akhirnya menjadi pemeluk agama lain, baik Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kalau kita lihat di situ tidak disebut Islam, ya kan? Ya, bapaknya lah yang menjadikan, kan gitu. Kok tidak disebut Islam? Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitrah itu ya Islam gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 30 ini Allah sudah nyatakan bahwa maka hadapkanlah wajahmu ini ke dalam agama Allah secara lurus. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menjadikan manusia di atas fitrahnya. Jelas ya? Jadi manusia sudah dicetak, sudah diberikan potensi dasar untuk berislam. Sehingga tugas pendidik atau tugas guru di dalam berinteraksi kemarin adalah menjaga, memelihara, menumbuh kembangkan fitrah tersebut. Nah, oke. Sekali lagi ya, kalau diartikan bebas, fitrah itu bisa diartikan potensi dasar gitu. Karena berasal dari fatoro, ciptaan. Sudah dari sononya Allah ciptakan pada manusia. Maka sekali lagi tugas para pendidik, tugas para guru, para orang tua, ayah bunda sekalian, tugas kita adalah menumbuh kembangkan, memelihara, menjaga fitrah anak-anak kita agar tidak tercemar, agar tidak stagnan, agar tidak mandek atau tidak lambat di dalam menumbuh kembangkannya. Oke ya, mari sama-sama ayah bunda, saudaraku, kita melihat beberapa contoh saja fitrah yang sudah Allah tanamkan kepada diri manusia. Ya. Yang pertama, yang udah paling jelas, fitrah yang paling asasi pada diri manusia, Allah sudah ciptakan pada diri manusia adalah fitrah untuk mengakui adanya Tuhan. Kebutuhan terhadap Tuhan. Fitrah untuk merasa ketergantungan terhadap sesuatu. Harus punya ikatan yang kuat, ikatan hati yang kuat. Jadi fitrah merasa diri punya keterbatasan,
kemudian membutuhkan ada sesuatu zat yang maha kuasa dan sebagainya. Nah, itulah fitrah bertuhan namanya gitu ya. Allah sudah sematkan itu di dalam surat Al-A'raf ayat dalam surat Al-A'raf itu disebutkan Allah telah mengambil sumpah kepada seluruh manusia di alam ruh dengan memberikan persaktian, alastu birabbikum, kata Allah gitu ya. Qalu bala syahidna. Kemudian kita waktu itu menjawab di alam ruh, ya, kami akui gitu. Kami bersaksi bahwa Engkau wahai Allah Tuhan kami. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, kira-kira begitulah ketika di alam rahim dulu, di alam ruh kita sudah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia lahir ke dunia, dia sangat membutuhkan suatu tempat ketergantungan. Barangkali kalau orang komunis ya nyebutnya faktor X gitu. Padahal itu fitrah bertuhan. Nggak mungkin manusia tidak bertuhan. Tidak ada dalam Al-Quran istilah ateis yang sesungguhnya. Coba aja tanya sama orang Arab. Kalau mereka nyebut komunis, ateis dan sebagainya, mereka sebut mulhidun. Coba kalau kita teliti arti mulhidun itu bukan nggak bertuhan gitu ya, tapi nyeleweng. Tuhannya nyeleweng gitu ya. Artinya sebutan-sebutan ekspresi manusia tentang ketidakberdayaan dirinya dan ketergantungannya terhadap sesuatu karena dia tidak berdaya, maka semua manusia pasti punya. Orang ateis juga punya. Yang tadi saya sebut faktor X, primordial of particle, prima causa dan sebagainya. Nah, itu sebagai ungkapan-ungkapan ekspresi butuh ketergantungan suatu zat yang tak terhingga dan tak terbatas. Ya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti punya ciri-ciri, punya fenomena, punya karakter bahwa dia sebenarnya sedang membutuhkan Tuhan itu. Siapapun dia, dimanapun dia berada, suku bangsa apapun dari kutub utara sampai kutub selatan pasti membutuhkan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat Allah yang menyatakan bahwa orang-orang kafir di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka percaya sama Tuhan. Ya. Salah satunya misalnya di dalam surat Yunus ayat 31, kemudian surat Luqman ayat 25, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 dan lain-lain, masih banyak lagi. Kira-kira begini kalimatnya yang saya baca, surat Luqman ayat 25, wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ini kalau dalam bahasa Arab ini ada lam taukid, ada nun taukid, asal katanya yaqulu. Kemudian diawali dengan la, diakhiri dengan na, la yaqulunallah. Itu kalau diterjemahkan bebas kira-kira pasti banget kira-kira gitu ya. Wahai Rasul, kalau kamu tanya kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti banget mereka akan menjawab Allah. Gitu ya. Pasti banget mereka akan menjawab Allah. Kenapa saya akan sebut pasti banget? Tadi ada asal katanya yakulu, ditambah awal la yakulu, kemudian ditambah nun, dua-duanya disebut taukid. Lam taukid dan nun taukid. La yaqulunallah. Pasti banget mereka akan menjawab Allah. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jadi kalau masyarakat Quraisy yang intelek tentu saja gitu ya, bukan yang awam, ketika mereka disebut menyembah berhala, marah. Marah ternyata. Coba kita lihat ya, surat Az-Zumar ayat ketiga. Walaupun berhala banyak banget. Di sekitar Ka'bah itu ada 360. Tawaf aja mengelilingi Ka'bah, tapi Ka'bahnya ketutup. Jadi mengelilingi berhala sebenarnya kan. Kemudian dikasih sesajen gitu ya, dan seterusnya. Terus kalau kita katakan, kok kamu menyembah berhala? Marah banget. Ya. Sebagaimana kita juga nggak mau disebut menyembah Ka'bah. Karena kita katakan
Ka'bah itu hanya alat pemersatu. Kita tidak mengatakan Ka'bah itu bisa punya kekuatan gaib, Ka'bah itu bisa menyelamatkan atau juru selamat, tidak. Nggak boleh ada kepercayaan begitu gitu ya. Kita hanya mengatakan Ka'bah itu alat pemersatu supaya ketika kita sholat menghadapnya sama bareng-bareng gitu. Nggak kacau tuh masjid kalau ngadepnya sembarangan, nanti jamaah wah seru gitu ya kalau orang bebas menghadap. Jadi kita katakan Ka'bah itu hanya alat pemersatu. Nah, sama Abu Jahal, Abu Lahab marah dituduh menyembah berhala. Coba kita lihat surat Az-Zumar ayat ketiga, ada kalimat begini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, melainkan berhala ini hanya sekedar pendekatan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Jadi menurut mereka berhala itu perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu artinya mereka juga punya fitrah bertuhan. Coba kalau kita lihat sampai Fir'aun pun di dalam surat Yunus ayat 90 ketika tenggelam di lautan sama bersyahadat juga mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid, tapi karena nyawanya sudah di tenggorokan udah nggak diterima. Taubat kita kepada Allah kalau sudah sedang proses pencabutan nyawa udah nggak bisa diterima, nauzubillah. Gitu ya. Dan lain-lain, coba sebutkan saja gitu ya, makhluk bahkan bukan makhluk manusia gitu, iblis sekalipun. Nah, nggak tanggung-tanggung nih. Saya ngambil contoh iblis gitu ya di dalam surat 15 surat Al-Hijr ayat ke-39. Iblis tuh kalau manggil Allah Robbi, qala Robbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku. Kan? Wahai Tuhanku. Iblis mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Saya bersumpah akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat, dan saya bersumpah akan menipu seluruh umat manusia. Itu sumpahnya iblis di hadapan Allah, surat Al-Hijr ayat 39 ketika memanggil Allah dengan kata-kata qala Robbi, Robbi, Tuhanku, kata iblis. Iblis aja mengakui kan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah pernah dialog langsung kepada iblis. Kalau Allah pernah dialog pada iblis, kira-kira iblis percaya nggak adanya Allah? Ya pasti percayalah. Lebih percaya mana iblis daripada kita? Percayaan iblis. Tapi kan percaya tidak cukup disebut beriman kan gitu ya. Kalau percaya itu sebagai ukuran beriman, iblis jadi beriman dong kan gitu ya. Padahal iblis dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan kafir. Tapi iblis percaya banget kepada Allah karena dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Nah kan, iblis menjawab, iblis dialog kepada Allah. Anda, kita, saya belum pernah dialog. Wah, belum pernah kita ngobrol sama Allah kan? Berarti lebih percaya iblis. Tapi iblis wa kana minal kafirin. Percaya tidak cukup. Beriman tidak cukup hanya dengan percaya, kira-kira begitu ya. Percaya tidak jaminan orang itu beriman seperti iblis. Bahkan tadi iblis memanggil Allah dengan kata-kata Rabbi. Nah, kalau kita lihat dari berbagai ayat, dari berbagai fenomena tadi, jelas sudah bahwa bertuhan itu merupakan fitrahnya manusia. Sejak lahir Allah sudah tanamkan di dalam hatinya kepercayaan terhadap alam gaib, ketergantungan terhadap sesuatu yang dia tidak mampu mendefinisikannya, keterbatasan dirinya yang menyebabkan dia harus punya tempat ketergantungan yang dianggap sangat punya kekuatan mutlak yang tidak mampu didefinisikannya, yang hanya dapat informasi apabila kekuatan itu datang memberikan informasi melalui kitab sucinya. Nah, itulah fitrah bertuhan. Karena itulah kita sering menyebut gitu ya, primordial of particle, prima causa, faktor X dan sebagainya. Dan juga jangan sering-sering ngomong kebetulan ya, itu Tuhan juga tuh kebetulan.
Wah kebetulan gua ada di sini. Kebetulan jangan. Orang mau ketabrak kereta kita ambil gitu kan. Akhirnya dia selamat. Kebetulan saya deket kamu jadi kamu selamat. Waduh. Jadi yang hebat siapa? Kita kan. Nauzubillah. Kita ganti kata kebetulan itu atas takdir Allah. Enak kan? Ya, jadi nggak ada di dunia ini yang kebetulan. Atas takdir Allah. Nah, yang kedua, berbagai fenomena fitrah manusia karena dia bertuhan, maka manusia ini udah pasti membutuhkan kitab suci, membutuhkan sebuah nas, sebuah doktrin atau sebuah kalimat yang dianggap sakral, yang dianggap sebagai sumber kebenaran. Nah, Al-Quran menyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Sehingga di dalam hidupnya manusia selalu mencari-cari referensi. Ada referensi yang harus diteliti validitasnya, kemurniannya, kesohihannya, tetapi ada kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada waktu lagi untuk mencari proses validasi kebenarannya, yaitu adalah sebuah teks, sebuah nas, sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang manusia butuh terhadap kalimat-kalimat tersebut yang dianggap sakral, yang dianggap mutlak, yang dianggap nggak perlu lagi dicari validasinya. Nah, makanya dalam ajaran Islam itu ada ilmu mustalahul hadis, ilmu menyeleksi berita. Apabila berita itu dibicarakan oleh banyak orang, disampaikan turun-temurun oleh banyaknya orang, dan berita itu tidak mungkin lagi ditambah dikurangi, disimpang siurin gitu kan, karena saking banyaknya yang menyaksikan, saking banyaknya yang mendengar, itu namanya kategori mutawatir dalam ilmu hadis. Di bawah mutawatir ada masyhur, di bawah masyhur ada ahad sebutnya ya. Kalau ahad itu dari satu orang ke satu orang. Rasulullah berbisik pada Aisyah, Aisyah kepada siapa gitu ya. Itu namanya ahad. Tapi kalau Rasulullah sholat disaksikan oleh banyak orang, terus sholatnya nggak sekali, berulang-ulang, terus sholatnya kadang nggak di satu tempat, di banyak tempat, maka sholat itu pasti mutawatir kewajibannya. Ya, jumlah rakaat yang wajibnya pasti mutawatir. Nah, itu namanya ilmu mustalahul hadis. Sehingga kita dalam hidup sangat membutuhkan referensi yang kita anggap paling sakral, paling mutlak, dan tidak perlu lagi validasi. Nah, kenapa? Karena butuh kecepatan kita bertindak dan bersikap untuk menjawab persoalan hidup manusia. Nah, jadi setiap manusia butuh itu. Ayo, kita balik lagi ke orang ateis tadi atau orang komunis gitu kan. Ada gak mereka kitab sucinya? Ada, siapa bilang enggak? Gitu ya. Das Kapital misalnya ya. Buku-buku yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh komunisnya yang kalau kita kritik mereka marah, kan dianggap sakral gitu kan. Ada orang yang percaya dengan Sigmund Freud, kalau kita kritik marah dan sebagainya. Berarti mereka menempatkan karya-karya profesornya atau karya-karya gurunya menjadi sebuah kesakralan. Dan itu substansi dari kitab suci, anti kritik gitulah ya. Makanya di Al-Quran di ayat-ayat pertama, ya, di ayat-ayat sekitar 23 kalau nggak salah ya, itu nantangin gitu ya, nantangin siapa yang berani mengkritik Al-Quran dan seterusnya. Berikutnya dari fenomena bertuhan juga lahir fenomena fitrah, kebutuhan terhadap manusia sakral. Bahasa singkatnya butuh nabi gitu loh manusia itu ya, butuh orang suci. Kalau dalam Islam itu maksum, bukan tidak pernah berbuat kesalahan, tapi terjaga, terpelihara dari kesalahan. Artinya ketika berbuat salah langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dalam Islam disebut nabi gitu. Setiap manusia butuh manusia lain yang dianggap suci, yang dianggap sakral, yang dianggap bisa menyelamatkan dirinya, menuntun dirinya, menunjuk dirinya, menunjuki dirinya, membimbing dirinya, dan sekaligus bisa dijadikan contoh teladan. Dalam Islam tentu saja disebut Rasul, Nabi dan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Nabi itu
sebagai suri tauladan karena kita anggap sakral, suci. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang keluar dari ucapan Nabi, dari perilaku Nabi, dari tutur kata Nabi, dari gestur tubuh Nabi. Semuanya atas dasar bimbingan wahyu. Nah, kalau kita tanya, semua manusia butuh nggak? Gitu ya. Butuh idola, katakanlah. Butuh manusia yang dianggap agung, sakral, suci, tidak salah, dan sebagainya. Pasti manusia membutuhkan itu sebagai figur dalam kesehariannya, sebagai contoh dalam kesehariannya, untuk membimbing hari-hari dalam kehidupannya. Berikutnya, fitrah manusia itu dia butuh tata cara seremonial, ritual, dan seterusnya. Ada gerakan tertentu, ada ucapan tertentu, ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, ada syarat tertentu, ada rukun tertentu, diakui atau tidak itu adalah seremonial. Dan setiap manusia sangat membutuhkan seremonial, ya kan? Persoalannya kalau seremonial itu tidak punya landasan yang kuat, tidak punya sumber perintah dari siapa, atau kalaupun ada sumber perintahnya tidak punya otoritas yang jelas, kenapa dia memerintahkan seperti itu, kemudian tidak ada reward yang jelas, tidak ada pahala yang jelas, maka seremonial itu akan menjadi basa-basi, ya kan? Coba kita lihat, mengurus jenazah. Jadi seremonial Islam itu mulai dari lahir, nikah misalnya kan, terus sampai kematian ada ritualnya, ada seremonialnya. Kalau kita ditanya, mengapa kok orang mati harus dimandikan seperti itu, dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan syarat dan rukun, dengan aturan-aturan yang sudah sering kita lihat? Jawabannya kan enak gitu ya. Saya orang beragama, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah tata cara dalam agama kami. Ada ayatnya, ada nasnya, ada perintahnya, ada yang memerintahkan, ada yang memberikan ganjaran pahalanya gitu ya. Nah, sekarang kita tanya kepada mereka-mereka yang sering sekali mengadakan seremonial tanpa kejelasan. Siapa yang nyuruh? Ayat yang mana? Hadis yang mana? Dan kalau ketemu siapa yang nyuruh, kemudian otoritas apa dia berhak menyuruh kita? Gitu. Kok bisa-bisanya nyuruh? Terus siapa yang mau ngasih pahala? Gitu ya. Yang intinya seluruh aktivitas yang punya gerakan tertentu, ucapan tertentu, syarat tertentu, rukun tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, itulah dia seremonial atau ritual. Bedanya kalau ritual murni tanpa ada tujuan lain, kalau seremonial ada tujuan lain terus dibikin seremonialnya. Nah, karena itulah di dalam ajaran Islam nggak boleh seremonial itu dibuat-buat. Gitu ya, harus ada dasarnya, harus ada yang memerintahkan, harus ada nasnya, begitu. Dan kita nyaman karena nanti akan ada yang memberikan pahala. Terus aja banyak sekali fitrah manusia yang harus ditumbuh kembangkan. Satu lagi atau dua lagi ya, yang berikutnya adalah fitrah manusia itu sebagai makhluk psikologis, butuh tempat curhat, butuh tempat mengadu dan sebagainya. Katanya kalau kita sudah curhat, walaupun orang yang kita curhatkan tidak bisa menyelesaikan masalah, dia 50% masalahnya sudah bisa terselesaikan, gitu katanya ya. Kemudian di mana-mana manusia butuh teman hidup, ya, butuh di mana-mana gitu. Baik teman hidup yang akhirnya dia menjadi keluarga atau teman soulmate gitu ya. Kayak Nabi Musa minta kepada Allah teman soulmate-nya yaitu Nabi Harun misalnya. Tempat dia mencurahkan segala unek-uneknya dan sebagainya. Nah, fitrah manusia sebagai makhluk psikologis, butuh mencintai, butuh dicintai, butuh kasih sayang, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosiologis, makhluk yang harus berteman, harus berkomunitas, harus berkumpul bareng-bareng, berjamaah gitu kan. Kalau ada orang nobar gitu kan, bukan berarti dia nggak punya TV di rumahnya, ada pertandingan sepak bola, pasti punya TV masing-masing, tapi nggak enak nonton sendirian, terus teriak-teriak sendirian nggak enak kan? Kalau nonton bareng-bareng enak, gol bareng-bareng enak kan? Coba di rumah sendirian teriak, nggak enak gitu ya. Jadi orang yang nobar, orang yang main golf, main biliar, sebagian besar
bukan permainannya itu saja, tetapi sebagian besar mencari teman, mencari komunitas, mencari orang-orang yang sejenis hobinya dan seterusnya. Dan itulah makhluk sosial begitu ya. Dari keseluruhan, karena waktu kita terbatas, nanti akan banyak lagi fitrah-fitrah itu adalah sebuah default gitu ya, adalah sebuah potensi dasar manusia yang Allah telah tanamkan pada diri manusia, tidak boleh diselewengkan. Maka berbagai macam model interaksi yang pertemuan lalu sudah kita bahas, kita arahkan, kita kondisikan, kita atur, kita bikin SOP dan seterusnya yang dapat menjamin keberlangsungan untuk menjaga, memelihara dan menumbuhkan fitrah manusia tersebut gitu ya. Semoga bisa difahami betapa indahnya ajaran Islam, tidak melulu pendidikan itu melarang karena manusia bukannya malaikat gitu ya, tetapi juga di dalam ajaran Islam pendidikan tidak mulu membebaskan bebas karena manusia bukan binatang. Dibiarkan bebas tanpa batas, manusia jadi binatang. Diikat sana sini, diberi aturan, diredam seluruh potensi dasarnya, nggak mungkin karena manusia bukan malaikat. Maka yang benar adalah pendidikan Islam menyalurkan, menjaga, memelihara bakat-bakatnya, fitrahnya, potensi dasarnya agar dia bisa tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan fitrah Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.